Kalau kamu 2026 ingin bahagia, jasmanimu, kebutuhannya penuhilah secara cukup. Jangan berhenti belajar, biar akalmu lega puas. Karena kaya ilmu, kaya wawasan, bersihkan hatimu, kendalikan nafsumu, dan mendekatlah sedekat mungkin kepada Allah. Itu nanti akan jadi kunci hidupmu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Baik, kita mulai nggih. Baik, kita mulai ya. Saya tidak tahu, mungkin saya bicara berapa ya? 1 jaman saja ya. Nanti sisanya teman-teman boleh curhat, boleh ingin mengungkapkan ini itu, silahkan saja. Tidak harus bertanya. Apa saja yang nanti diungkapkan sampai ngantuk, setelah ngantuk kita pulang. Tidak ada kewajiban harus sampai jam 12. Tidak apa-apa. Sewaktu-waktu kita bubar juga tidak apa-apa kok. Pokoknya yang penting kita senang saja, kita bahagia saja, biar banyak syukurnya. Kadang-kadang kita itu membebani diri kita dengan hal-hal yang tidak harusnya jadi beban. Akhirnya syukurnya jadi kurang. Jadi, wong ya kita nikmati saja bisa, ngapain harus wajib begini, wajib begitu, ndak. Jadi kalau nanti ada yang tanya, Pak, ini nanti sampai jam 12, ndak harus. Bahwa kalian mau di sini sampai jam 12 silahkan, tapi saya pulang. Oke, jadi baik ya, kita mulai belajar. Bismillah. Saya membawa itu beberapa ayat. Nanti silahkan teman-teman mengkaji ayat ini sendiri-sendiri di kamarnya masing-masing. Yang menurut saya ayat ini berhubungan dengan maknanya tahun yang baru. Yang pertama nanti silakan dibuka surat Al-Furqan ayat 62. Yang bunyinya wa huwallazi ja'alal laila wan nahara khilfatan liman aroda ayyadzakara au aroda syukura. Dan dialah Allah yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran atau ingin bersyukur. Jadi pergantian waktu, perjalanan waktu, siang, malam, termasuk ganti tahun, itu Allah yang menetapkan, dan di baliknya ada pelajaran. Jadi bagi orang yang mau mengambil pelajaran dan mau bersyukur, pergantian waktu itu mengandung pelajaran dan mengindikasikan syukur. Bayangkan kalau waktu tidak ganti-ganti, siang malam tidak ada gantinya, hidup ini jadi berat. Siang terus ya tidak enak, malam terus ya tidak enak. Nah, jadi saya tidak tahu, saya sekali dua kali dengar, Pak, saya itu anak senja, Pak, misalnya gitu. Senja itu jadi nikmat karena ada pagi, ada siang, ada malam.
kalau hidup ini senja terus, ya ndak enak. Meskipun kamu ngaku anak senja. Saya pernah baca, saya itu Pak, putra hujan Pak, seneng hujan. Iya, tapi kalau hujan terus ndak berhenti-berhenti, ya kamu sumpek. Paling tidak jemuranmu ndak kering. Jadi, ya segala sesuatu ada ukurannya. Makanya Allah juga nakdir laila wan nahar, siang dan malam itu silih berganti. Dan di baliknya ada banyak pelajaran, dan di baliknya juga ada banyak alasan untuk kita bersyukur. Kemudian surat Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Ini juga perjalanan waktu, tapi yang berhubungan dengan kita manusia. Allah lah zat yang menciptakanmu. Awalnya kita itu dha'fin, lemah. Waktu kita lahir kan kita lemah. Tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan orang-orang sekeliling kita. Tapi min ba'di dha'fin kuwatan. Tapi terus Allah menumbuhkan kekuatan kita. Yo, teman-teman hari ini mungkin yang hadir ngaji itu sekarang fasemu adalah fase kuat. Tapi jangan lupa nanti mimba di kuwatin dha'fan. Nanti setelah kuat akan lemah lagi. Usia bertambah. Tenaga mulai susut. Apa-apa mulai berkurang. Kayak kemarin saya nulis yang 50 tahun itu yo sudah sinyal. Segalanya tidak seperti dulu. Kalau dulu apa-apa bisa diforsir, sekarang tidak bisa. Kenapa? Sudah mulai menuju fase kelemahan lagi setelah kuat. Nah, itulah fase waktunya manusia. Itu di belakang ditambahi wasyaiban. Wasyaiba itu dan beruban. Menjadi syekh, menjadi tua, rambutnya putih, itu kita lemah lagi nanti. Baik, ini perjalanan waktu. Kalau tadi berhubungan dengan alam, siang, malam. Yang kedua ini berhubungan dengan manusia. Kalau yang ketiga, ayat surat Ali Imran, ayat 140. Ini berhubungan dengan dinamika hidup. Sepanjang perjalanan waktu. Jadi ini sebenarnya ayat ini turun setelah perang Uhud ketika umat Islam kalah. Tapi terus diingatkan oleh Allah, in yamsaskum korhum faqad massal qaumu korhum mithluh. Jika kamu mendapat luka, maka sesungguhnya kaum itu pun yang sekarang mengalahkanmu, dulunya juga mendapat luka yang serupa. Ini kan perang Uhud, umat Islam kalah. Sebelumnya perang Badar, umat Islam menang. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi. Dan masa-masa seperti itu, ada kalah, ada menang, kami pergilirkan, silih berganti bainan nasi di antara manusia. Jadi memang sunatullahnya begitu, hidup itu ada kalah, ada menang. Jadi kadang-kadang kita sukses, kadang-kadang kita gagal, kadang kita kalah, kadang kita menang. Nudawiluha, Allah yang mempergilirkannya. Ini di antara hikmahnya waktu. Kemudian ada surat Hasyr ayat 18. Kalau ini teman-teman hafal, pastinya sering dibaca oleh imam sholat Jumat biasanya. Yang kadang-kadang kalian, wah membaca ayat ini panjang mesti. Gitu ya. Pengenmu orang ngimam itu kan kulhu sama ina atau ina saja. Begitu ayatnya panjang, kamu gelisah sudah.
Padahal ini maknanya luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertawakallah pada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Persiapan untuk hari esok, apa yang sudah engkau lakukan. Jadi kalau malam hari ini majelis kita ini diberi judul munajat, muhasabah dan sejenisnya, sebenarnya bagian dari mempertanyakan pada diri kita, kalian sudah siap-siap apa? Besok sudah 2026. Kalian sudah siap apa? Kalian sudah punya rencana apa? Punya resolusi apa kalau bahasamu hari ini? Kalau enggak punya gimana, Pak? Ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa maksudnya ya sekarang enggak apa-apa, tapi kan hidup itu harus direncanakan di versi terbaiknya. Eman-eman loh. Kamu punya waktu ini, diberi Allah jatah masihan. Kalau tidak serius memanfaatkannya nanti nyesel. Itu. Baik, kita mulai nggih. Temanya muhasabah. Sudah dapat ayat berarti sah ya, ini sudah jadi pengajian. Sekarang kita mulai filsafatan. Kita mulai berpikir. Nanti kita mulai menelusuri, diawali dari diri kita, masuk lebih luas ke lingkungan sekitar kita, apa yang terjadi. Kemudian kita coba merangkai apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita siapkan. Menurut saya ini penting karena fase-fase ini mungkin kalau mengikuti teorinya Ronggo Warsito, ini zaman yang kolotido. Zaman kolotido itu zaman yang mulai surut ke bawah. Kalau tidak hati-hati kita akan jatuh ke kolobendu. Zaman kehancuran beneran, zaman kacau balau, chaos beneran, oleh berbagai aspek. Maka kita mulai harus waspada. Cirinya zaman kolotido itu orang semua nyari enaknya sendiri. Nggak mau nggak enak. Jadi, sehingga ketika diminta berkorban, meskipun sedikit saja, dia akan keberatan. Apalagi dizolimi, dia akan ngamuk. Apalagi haknya diambil, dia angkara murkanya keluar. Itu zaman kolotido. Maka saatnya kita yuk introspeksi, biar nanti tidak jatuh ke zaman kolobendu. Saya awali sedikit dari wawasan ini, sebenarnya saya mengambil kemarin dari sesi ketika kita membahas manusia jalmo tan kena kiniro. Di situ ada sedikit wawasan tentang dirinya manusia yang diawali dari rogo, kemudian masuk ke dalam ada cipto atau akal. Di situ juga nanti ada rasa atau hati, kemudian ada karso atau nafsu, dan yang paling dalam ada sukmo atau ruh. Kita cek ya, ini yang bahasa saya standar. Coba kita cek 5 unsur jiwa kita ini bahagianya bagaimana, mengalami kepenuhannya seperti apa. Kalau kalian ingin membereskan besok tahun 2026 saya ingin bahagia, Pak, perhatikan 5 unsur ini, konstitusi diri kita ini. Pastikan semuanya optimal.
Jasad itu atau rogo, jasmani, optimalnya dengan cukup. Oke ya. Untuk kepentingan jasadiah, batasmu adalah cukup. Kurang akan menyusahkanmu, berlebihan juga menyusahkanmu. Itu rogo. Jadi penuhi kebutuhannya sampai level cukup. Jangan lebih, jangan kurang. Makan ya, penuhi, jangan kurang makan. Yo, nanti masalah. Tapi juga jangan berlebihan makan. Masalah juga. Minum juga begitu. Pokoknya semua yang fisik penuhi sampai standar cukup. Kalian akan bahagia. Ya. Baik. Saya lanjutkan. Kemudian akal. Kalau akal, bahagianya ada di luas. Pikiran itu semakin dia paham, semakin dia nyaman. Kalau dia tidak ngerti sesuatu, dia gelisah. Maka pikiranmu biar tidak banyak gelisah, kamu bahagia, belajar terus. Cari ilmu seluas-luasnya. Itu kebahagiaannya akal. Jadi ngerti ini, ngerti itu akan membahagiakanmu. Tapi begitu kamu ketemu sesuatu yang kamu tidak paham, kamu kan gelisah. Apa sih ini? Apa sih maunya? Apa sih maksudnya? Kamu akan gelisah. Begitu paham, ini kan momen pencerahan, momen eureka, momen aha. Kita akan bahagia. Maka akal bahagianya dengan luas. Berarti nanti 2026 kalau kalian ingin membahagiakan hidupmu di aspek akal, belajar sebanyak mungkin. Cari ilmu, cari informasi seluas mungkin. Jangankan yang utama-utama, yang penting-penting. Kadang untuk hal remeh saja, itu kalau kita tidak tahu, ya gelisah. Misalnya kamu ditanya, ternyata ada loh pejabat yang selingkuh, gitu kan. Sopo toh, kan kamu heran. Terus kamu tanya-tanya, itu kamu kan ketika tidak tahu kamu gelisah. Nanti di komen itu kamu tanya, iki opo toh itu. Kadang-kadang kan saya iseng buka, karena ada video pendek-pendek itu. Cuplikan film apa. Itu kan terus kadang komentarnya itu banyak, ini judulnya apa toh yo? Judul, semua tanya judul. Sekedar tidak tahu judulnya, kamu segelisah itu. Padahal yo filmnya juga entah bagus entah enggak. Cuma kamu penasaran saja judulnya dok. Ini judulnya apa toh yo? Yang posting tidak serius, macam-macam gitu. Alah wong cuma judul. Tapi itulah bahagianya akal. Jadi dia kalau tidak tahu dia gelisah, kalau tahu dia tenang. Kalau di epistemologi Islam itu ada istilah sukunun nafas, tenangnya jiwa. Itu tanda-tanda orang sudah paham. Baik, diingat-ingat yang kedua ini ya, nanti dicek dirimu. Kalau masih banyak hal yang ingin kamu tahu, kejar. Ini kalau dalam bidang filsafat disebut curiosity, daya ingin tahunya manusia. Rasa ingin tahunya manusia. Yang ketiga, hati atau qalb. Bahagianya hati kalau dia bersih, jernih. Tidak dikotori oleh hal-hal yang tercela. Tidak ada sombong, tidak ada iri, tidak ada dengki. Hatimu akan nyaman, bahagia. Jadi kalau ingin hidup bahagia, bersihkan hati. Jadi kalau masih ada benci, masih ada iri, masih ada dengki, yakinlah bahwa kamu tidak tenang hidupmu. Itu hati, penjelasannya panjang. Tapi kalian sudah tahulah maksudnya.
Saya lanjutkan. Nah, ada lagi nafsu, karso, keinginan, hasrat. Ini daya pendorong dalam hidup kita. Kalau nafas, bahagianya ketika dia terkendali. Boleh kok kalian menginginkan apa, punya cita-cita apa, punya ambisi apa, tapi pastikan terkendali. Terkendali itu kalian tidak menginginkan yang di luar kuasamu, yang tidak realistis, yang tidak dosa, yang tidak merusak. Kendalikan keinginanmu, kamu akan bahagia. Tapi begitu keinginanmu tidak terkendali, apa saja ditabrak, norma-norma tidak dipedulikan, hasilnya pasti kacau, hidupmu gelisah. Maka bahagianya nafas ketika dia terkendali. Dan yang terakhir, ini dimensi paling dalam, dimensi ruh. Orang Jawa menyebutnya sukmo. Bahagianya ruh adalah ketika dia dekat. Maksudnya dekat itu dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah. Semakin dia dekat dengan Allah, semakin bahagia. Semakin dia jauh, semakin dia tidak bahagia. Maka kalian harus selalu ngukur dirimu, sejauh mana aku ini dekat atau jauh dari Allah, sejauh mana aku selalu sadar Allah dekat denganku atau tidak. Ini berhubungan dengan bahagia dirimu yang paling dalam, yaitu aspek roh atau sukmo. Baik, ini ya kita buka dari konstitusi diri kita sendiri, yang itu punya 5 unsur tadi. Kalau kamu 2026 ingin bahagia, jasmanimu, kebutuhannya penuhilah secara cukup. Jangan berhenti belajar, biar akalmu lega puas. Karena kaya ilmu, kaya wawasan. Bersihkan hatimu, kendalikan nafsumu, dan mendekatlah sedekat mungkin kepada Allah. Itu nanti akan jadi kunci hidupmu bahagia. Oke. Baik, ini saya membacanya standar umum ya. Standar umum itu ya nanti ketika saya bilang cukup bagi saya mungkin beda dengan cukup bagi kalian. Ukurannya. Misalnya saya sekarang makan 1 piring itu sudah rasanya terlalu berat, terlalu kenyang. Sementara kalau usiamu kan 3 piring belum cukup, Pak. Akan bisa begitu. Jadi yang saya maksud standar umum ya. Jadi umum itu beda-beda. Keinginan misalnya dalam situasiku keinginan tertentu realistis, tapi dalam situasi kalian tidak. Jadi saya pingin ya 1 bulan sekali menamatkan kitab ini misalnya. Itu mungkin karena saya bisa baca bahasa Arab, realistis. Tapi bagi kalian yang masih Iqra 3 misalnya, tidak realistis keinginan yang seperti itu. Jadi, oke ya, ini konstitusi diri namanya. Kalian perhatikan dirimu sejauh mana kebutuhannya bisa terpenuhi. Disitulah kuncinya kebahagiaan.